Jarak jauh ini sebenarnya. Cepat ini mana ya Pak? Aku naik. Kuwi mau pernah ngono Pak kita parah. Kita mau pernah ngono. Bisa. Bismillah. Allahumma la sahla illa ma sahla. Alhamdulillah. Beda sentuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan surah Ad-Duha. Kita sudah menyampaikan di ayat pertama, waktuha demi waktu duha. Dan kita juga sudah menyampaikan sedikit pembahasan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan waktu duha. Di antaranya adalah karena ada kaitannya dengan tujuan besar dari turunnya surah Ad-Duha ini. Surah Ad-Duha turun untuk menghibur Nabi yang sedang bersedih, untuk memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW yang sedang bersedih mendengar ucapan orang-orang kafir
terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka layaknya orang yang sedih, maka dia sedang dirudung kesedihan, hatinya gelap, maka butuh disinari, butuh cahaya untuk menerangi kegelapan hatinya. Karena kalau orang sedih kok dibiarkan berlarut-larut, maka khawatir nanti hatinya lama-kelamaan akan mati. Maka di antara proses pendidikan kita kepada anak-anak kita, jangan sering membuat anak kita sedih. Jangan sering membuat anak kita sedih, karena kalau sering anak itu bersedih, khawatir nanti hatinya akan mati, sehingga sulit nanti kalau diberikan arahan, diberikan nasihat. Jadi orang sedih harus segera diberikan hiburan, harus segera diberikan sesuatu yang menghilangkan kesedihannya tersebut. Dan al-duha ini, waktu duha dengan cahayanya yang luar biasa, memberikan penerangan seolah-olah menerangi hati Rasulullah Muhammad SAW. Kita juga sudah menyampaikan di antara keistimewaan waktu duha, kenapa Allah pilih waktu duha ini. Selain karena cahayanya yang luar biasa, ada beberapa hal yang terkait dengan waktu duha. Dan salah satu yang menjadi ibadah utama di waktu siang hari adalah sholat duha itu sendiri. Kalau kita pernah mendengar hadis Rasulullah Muhammad SAW, setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita perlu disedekahi, yang jumlahnya juga luar biasa banyak, 300-an lebih, bahkan sampai 360-an. Seluruh persendian yang ada dalam tubuh manusia itu perlu disedekahi, perlu disedekahi. Begitu juga kalimat tahmid, kalimat takbir, kalimat tahlil adalah sedekah, beramar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Maka semua bentuk sedekah tadi, termasuk sedekah untuk persendian yang ada di dalam tubuh kita, ternyata dicukupi dengan melaksanakan sholat duha. Jadi kalau semua hal butuh disedekahi dan kita kesulitan untuk memenuhi sedekahnya masing-masing, maka 2 rakaat sholat duha ini mencukupi atau sebagai mencukupkan untuk memberikan sedekah kepada seluruh tadi persendian yang butuh disedekahi setiap hari. Kullu sulama bani Adam, setiap sendi-sendi yang ada dalam tubuh bani Adam manusia, maka ada sedekah yang harus dipenuhi. Dan sholat duha ini di antara keistimewaannya adalah mencukupi untuk pengganti sedekah dari yang dibutuhkan atau hal-hal yang butuh disedekahi tadi. Itu di antara keistimewaan waktu duha. Tentu ada keistimewaan yang lain. Kita pernah mendapati sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau memiliki keistimewaan itu. Di antara wasiat yang beliau pegang dan tidak pernah ditinggalkan semenjak beliau mendapatkannya dari Rasulullah Muhammad SAW, beliau mendapatkan 3 wasiat. Salah satunya adalah agar senantiasa melaksanakan sholat duha, agar senantiasa melakukan 2 rakaat sholat duha. Kemudian di ayat berikutnya, ini di antara keistimewaan sholat duha, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, dan seterusnya. Kemudian wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Semua yang butuh disedekahi tadi dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Kemudian sholat duha adalah sholat al-awwabin, sholatnya orang-orang yang senantiasa taat, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah tenang, apabila telah sunyi, apabila telah gelap. Kalau tadi al-duha kita tahu di antara hikmahnya adalah untuk menerangi, memberikan cahaya, memberikan
cahaya kepada hati Nabi yang sedang bersedih. Jangan larut-larut dalam kesedihan. Maka di ayat kedua justru kembali lagi, walaili idza saja, demi malam apabila telah gelap, telah sunyi, telah tenang. Ini yang kemarin kita sampaikan. Mengapa kok malah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kebalikan yang ada di ayat pertama? Kalau al-duha dengan semua cahayanya yang terang benderang yang istimewa itu, maka malam justru identik dengan gelap, identik dengan sunyi, sepi. Nah, di antara kaitannya wallahu taala alam, karena surah al-duha ini sebab turunnya adalah berkaitan dengan peristiwa yang yaitu Nabi Muhammad SAW tidak melakukan sholat qiyamul lail 2 atau 3 malam, tidak bisa melakukan sholat qiyamul lail. Ada yang mengatakan karena Rasulullah sakit, ada yang mengatakan karena sebab yang lain. Tetapi yang sering disampaikan adalah Rasulullah sakit kemudian beliau tidak sholat qiyamul lail 2 atau 3 malam. Maka Allah hadirkan walaili idza saja ini, dan yang membuat Rasulullah sedih, kalau Rasulullah dihina, Rasulullah dicela, Rasulullah dicaci, biasanya Rasulullah tidak ambil pusing. Rasulullah dikatakan tukang sihir, orang gila, dukun dan sebagainya, Rasulullah tidak pernah ambil pusing. Artinya tidak membuat Rasulullah sedih. Tetapi untuk peristiwa ini membuat Rasulullah Muhammad SAW sangat bersedih. Kenapa begitu? Apa kira-kira alasannya? Jadi Rasulullah dihina, Rasulullah diejek, ejekannya sepedas apapun, seburuk apapun, Rasulullah biasanya tidak ambil pusing, dalam artian tidak peduli. Tidak sampai membuat hati Rasulullah kecewa, bahkan bersedih, tidak. Tapi kenapa begitu mereka diejek oleh orang kafir dalam peristiwa ini, mengapa beliau sampai bersedih? Sehingga beliau butuh hiburan, sehingga Rasulullah perlu menurunkan ayat untuk menghibur Rasulullah Muhammad SAW. Jawabannya adalah yaitu karena di antara perkataan mereka kepada Nabi adalah, wahai Muhammad, aku tidak mendapatimu sholat 2 atau 3 malam ini. Aku berharap kamu ditinggalkan oleh Tuhanmu dan kamu dibenci oleh Tuhanmu. Kata-kata itu yang membuat Rasulullah Muhammad SAW khawatir, membuat Rasulullah Muhammad SAW bersedih. Kata-kata ditinggalkan oleh Rabb-nya, kata-kata dibenci oleh Rabb-nya. Ini perkataan orang kafir yang mengatakan, kamu nggak sholat ini, nggak dibuat bisa bangun sholat qiyamul lail ini karena kamu sedang ditinggalkan, karena kamu sedang ditinggalkan oleh Tuhanmu, dimarahin oleh Tuhanmu. Maka kalimat ini yang membuat Rasulullah Muhammad SAW bersedih. Jadi kalau luka itu menimpa langsung fisik Rasulullah tidak pernah sesedih itu. Tetapi kalau kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata-katanya adalah kamu ditinggalkan, itu membuat Rasulullah sangat bersedih. Kita teringat peristiwa di Taif. Rasulullah Muhammad SAW berjalan kaki dari Mekah menuju ke Taif kurang lebih 80 km itu, ditemani dengan anak angkatnya, berharap dakwah yang akan disampaikan mendapatkan sambutan yang baik dari penduduk Taif. Berjalan sejauh itu sengaja tidak menggunakan kendaraan. Jadi jalan kaki 80-an kilo. Sudah begitu nanti daerahnya daerah pegunungan, menanjak lagi. Nah, ternyata harapan itu tidak sesuai dengan, atau kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Nabi berharap menyampaikan dakwah kemudian diterima. Justru perlakuan buruk yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya dakwahnya ditolak dengan baik-baik, bahkan Rasulullah dicaci, dihina, dilecehkan. Tidak cukup begitu, orang-orang Taif yang tua maupun yang muda, yang laki-laki maupun yang perempuan, serempak untuk menyakiti fisik Rasulullah Muhammad SAW. Beliau diusir keluar dari Taif. Kemudian mereka penduduk Taif berjejer melempari Rasulullah Muhammad SAW sehingga beliau berdarah-darah tubuhnya, hingga kaki beliau juga mengeluarkan banyak darah karena lemparan batu yang
dan mereka arahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kesedihan itu diantaranya tampak Rasulullah Muhammad SAW begitu keluar dari Taif. Beliau berjalan beberapa kilo, tidak tahu ke arah mana. Dalam artian linglung, ibaratnya orang lagi sangat sedih, sangat kecewa, sedih. Kemudian beliau berjalan begitu saja bersama dengan anak angkatnya ini. Tentu anak angkatnya tidak bertanya, Rasulullah kita hendak kemana, tidak. Berjalan saja. Tahu-tahu beliau sadar sudah berada di satu tempat bernama Qarnul Tha'alib. Jadi keluar dari Taif itu dalam keadaan bersedih, sampai-sampai beliau tidak ngeh. Beliau berjalan kemana, kemudian melewati apa saja, tahu-tahu sudah sampai di Qarnul Tha'alib. Itu gambaran kesedihan Rasulullah Muhammad SAW sampai beliau berjalan tanpa sadar kemana arah kakinya, pokoknya berjalan. Itu kesedihan yang beliau alami. Kesedihan ini, lihat nanti ketika beliau di Qarnul Tha'alib, kita tahu ada malaikat yang datang menawarkan, memberikan hiburan, ya Rasulullah, malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Allah mendengar, Allah melihat apa yang dilakukan oleh masyarakatmu terhadapmu, maka kalau engkau berkenan, Allah telah memberikan izin kepada malaikat gunung untuk menuruti apa yang kau perintahkan. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW tidak ingin membalas keburukan mereka dengan keburukan. Justru malah beliau berdoa dengan doa yang sangat masyhur, walaupun secara derajat hadisnya memang tidak sahih. Di antara doanya, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan seterusnya itu. Dan yang menarik adalah ketika beliau mengadukan dalam doanya yang panjang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mengadu kepadamu dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, sedikitnya hilah yang bisa aku lakukan, wa hawani 'alan nas, dan lemahnya diriku di hadapan manusia. Beliau mengadu dengan aduan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir-akhir doa beliau mengatakan, semua yang aku alami ini ya Allah tidak ada artinya, tidak ada apa-apa. Beliau mengatakan, in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Yang aku terima ini, yang aku alami tidak apa-apa selama engkau tidak murka kepadaku. In lam yakun bika alayya ghadab, selama ini bukan bentuk murkamu kepadaku, selama ini bukan bentuk kemarahanmu kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli dengan apapun yang menimpa diriku. Lihat peristiwa yang menyakitkan Nabi tadi, karena peristiwa itu nanti akan dibandingkan dengan peristiwa yang menimpa Nabi di perang Uhud. Perang Uhud luar biasa kan kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, kehilangan paman tercinta Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kehilangan 70 sahabat terbaiknya, luka yang beliau alami, luka yang dialami oleh para sahabat, belum lagi ucapan-ucapan yang dikatakan oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Semua itu membuat Rasulullah bersedih. Tetapi ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah ada peristiwa di dalam hidupmu yang lebih sulit, lebih berat daripada peristiwa Uhud ini? Maka jawaban Rasulullah ada, yaitu peristiwa ketika aku di Taif, yang tadi kita sampaikan tadi. Jadi peristiwa di Taif itu jauh lebih berat dibandingkan musibah yang menimpa Rasulullah di perang Uhud dengan semua musibah tadi, bentuk musibahnya tadi. Bukan hanya kehilangan, bukan cuma luka fisik, tetapi juga ucapan-ucapan yang akan memberatkan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ternyata itu tidak lebih berat dibandingkan yang dialami Nabi di Taif, dan kesulitan yang dialami Nabi di Taif itu bagi Nabi itu ringan. Bagi Nabi itu tidak ada apa-apanya, asalkan selama ini bukan bentuk engkau murka kepadaku ya Allah, maka aku tidak ambil pusing, tidak peduli. Seberat apapun beliau tidak peduli. Maka begitu orang-orang kafir melihat Rasulullah tidak bangun qiyamul lail,
Dan ternyata ini kaidah besar, Pak. Kalau orang biasa melakukan ketaatan, kemudian dia berhenti atau ada jeda dari melakukan ketaatan tersebut, hati-hati. Jangan sampai, jangan-jangan itu bentuk Allah marah kepada kita karena dosa yang kita lakukan. Saya ulangi. Kalau orang punya rutinitas beribadah yang itu rutin dikerjakan, apakah itu sholat sunnah, apakah itu tilawah, apakah itu sedekah, kok dia rutin, kok tiba-tiba ada jedanya, dia tidak bisa melakukannya, entah karena alasan apapun, karena udzur apapun, hati-hati. Jangan-jangan itu karena bentuk Allah sedang marah kepada kita, Allah sedang murka kepada kita. Justru kaidah ini kan munculnya dari orang-orang kafir. Nabi tidak sholat ini, tidak qiyamul lail yang biasanya qiyamul lail. Apa komentarnya? Komentarnya adalah, aku berharap kamu sedang ditinggalkan oleh Tuhanmu. Buktinya adalah biasanya kamu qiyamul lail, sekarang kamu tidak dibangunkan untuk qiyamul lail. Faham maksudnya Pak? Kalau ada ketaatan yang biasa kita lakukan, kok tiba-tiba kok entah karena malas, entah karena kita ada uzur sakit seperti yang dialami oleh Rasulullah ini, ternyata orang kafir melihatnya tadi. Ini orang kafir sekali lagi. Orang kafir, kaidah ini justru munculnya dari orang kafir. Kalau biasanya kamu dekat dengan Rabbmu, dengan Tuhanmu, dengan melakukan ketaatan-ketaatan, kok tiba-tiba kamu tidak bisa melakukan ketaatan kepada Rabbmu, berarti bisa jadi kamu sedang dimurkai oleh Rabbmu, sedang dibenci oleh Rabbmu. Nah, ini bisa jadi bahan evaluasi untuk kita, muhasabah untuk kita. Kalau sekali lagi ketaatan-ketaatan yang biasa kita lakukan tiba-tiba lama kita tidak melakukannya lagi. Bisa bangun di malam hari, bisa qiyamul lail sekian banyak rakaat. Syukur-syukur bisa tilawah biasanya rutin. 1 pekan, 2 pekan bisa. Kok tiba-tiba di pekan ketiga tidak bisa, satu malam ada qiyamul lail yang terlewat. Di malam yang lain kok sama ada yang terlewat. Maka kita periksa lagi. Karena di antara bentuk siksaan yang Allah turunkan atas perilaku dosa yang kita lakukan adalah Allah cabut kenikmatan kita beribadah kepada Allah. Sehingga ibadah kita yang kita lakukan tidak lagi terasa nikmat. Dan bisa jadi bukan hanya kenikmatan ibadah yang dicabut dari kita, tetapi keistiqomahan kita beribadah itu juga dicabut dari kita. Maka agar keistiqomahan itu bisa kembali, maka kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Jadi kaidah tentang Allah sedang murka atau tidak kepada kita, maka lihat jangan-jangan ada ibadah yang memang dalam tanda kutip Allah halangi agar kita tidak bisa melakukannya karena Allah sedang marah kepada kita. Ibaratnya kalau ada seseorang benci dengan seseorang, maka orang yang membenci ini kan pengennya tidak pengen dekat-dekat dengan orang yang dibenci. Kan kalau kita logikakan begitu. Saya benci dengan seseorang misalnya, maka saya akan berusaha menjauh dari orang ini. Dalam artinya saya tidak ingin dekat dengannya, saya tidak ingin melihatnya. Ibaratnya kan begitu. Maka bisa jadi bentuk kemurkaan Allah dengan seorang hamba adalah Allah tidak ingin melihatnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang beribadah kepada Allah, dia sedang ingin mendekat kepada Allah. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah kalau orang biasa melakukan satu kebiasaan, ternyata kebiasaan ini kok terputus, terjeda, pasti ada yang beda dalam dirinya. Pasti terasa ada yang kurang dalam dirinya. Misalnya, orang biasa kalau di pagi hari minum kopi misalnya, rutin minum kopi di pagi hari sebelum sarapan, sebelum berangkat kerja, selalu tersedia kopi, selalu minum kopi sebelumnya misalnya. Kok tiba-tiba pagi itu tidak ada kopi? Kok tiba-tiba pagi itu dia tidak minum kopi? Pasti ada yang kurang. Pasti terasa ada yang kurang hari itu. Maka begitu juga kalau orang terbiasa melakukan ketaatan, kok tiba-tiba ada satu waktu dia tidak melakukan ketaatan yang rutin dia lakukan, pasti ada yang kurang dalam dirinya. Pasti merasa ada yang hilang. Pasti merasa ada yang kurang dari aktivitas yang biasa dia lakukan.
Ini berlaku untuk yang berbuat baik maupun yang berbuat tidak baik. Yang berbuat keburukan, kalau itu rutin dilakukan, kok tiba-tiba dia tidak melakukannya, gusar hatinya, bingung hatinya. Biasa melakukan keburukan apa, dia lakukan itu terus, kok tiba-tiba tidak, itu juga dia akan gusar. Begitu juga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang biasa rutin melakukan qiyamul lail, bermunajat kepada Allah di malam hari, kok 2-3 hari tidak bisa melakukannya, maka ada yang hilang, ada yang kurang dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Maka lagi-lagi ini menjadi introspeksi buat kita. Kalau kita kok merasa ada yang kurang, tadi malam misalnya qadarullah karena kelelahan tidak bisa qiyamul lail, kemudian pagi hari kita merasa menyesal, ya Allah tadi malam kok saya gak bisa qiyamul lail, kok tadi malam saya belum baca wirid Quran saya, maka bersyukurlah, karena itu tandanya masih ada keimanan dalam diri kita. Jadi kalau kita bersedih bangun di pagi hari, bersedih karena ada ketaatan yang biasa kita lakukan, kok tiba-tiba kita tidak melakukannya, entah karena kelelahan atau yang lain. Misalnya sebelum tidur rutin membaca semua sunnah-sunnah, zikir-zikir yang disunahkan, mulai dari baca ayat kursi, baca 3 qul itu, al-ikhlas, al-falak, an-nas, kemudian berzikir seperti zikir sholat, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, yang kalau baca ini 100 kali, tasbihnya 33 kali, baca tahmidnya 33 kali, takbirnya 34 kali, genap 100, maka itu mencukupi. Allah mudahkan urusan kita dalam mengurusi urusan dunia kita. Karena itu dibandingkan antara memiliki pembantu yang membantu mengurusi urusan kita dengan membaca ini, kata Rasulullah jauh lebih baik merutinkan membaca zikir-zikir ini tadi. Kan kisahnya kita tahu, kisahnya Fatimah putri Rasulullah Muhammad SAW minta budak untuk dijadikan pembantu di rumahnya, yang membantu urusan rumahnya, karena sepanjang itu beliau melakukannya sendiri, sampai-sampai beliau merasakan sakit di dadanya karena harus menumbuk gandum dengan alat manual itu. Maka disarankan untuk minta pembantu, minta budak untuk membantu urusan rumahnya. Begitu datang kepada Rasulullah tidak ketemu, maka Rasulullah yang datang ke rumahnya. Beliau menyampaikan, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta tadi? Kamu mintanya seorang budak yang membantu urusan rumah tanggamu. Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Artinya kalau yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini kita lakukan, maka urusan rumah kita akan dimudahkan oleh Allah. Maka Rasulullah memberikan wiridan, bacalah tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 100 kali ketika kamu akan tidur. Maka itu lebih baik daripada apa yang kamu minta. Kalau orang rutin melakukan itu, tiba-tiba di satu malam kok tidak melakukannya, tiba-tiba kelelahan kemudian langsung ketiduran begitu saja, maka begitu dia bangun di pagi hari kok hatinya merasa menyesal karena ada wirid yang tidak dilakukannya di malam itu, maka itu bukti keimanan, itu menjadi tanda keimanan. Maka kalau kita kaitkan dengan walaili idza saja ini, mengapa harus ada penyebutan sumpah dengan waktu malam? Karena ini ada kaitannya dengan waktu malam di mana Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa melakukan qiyamul lail. Seolah-olah Allah ingin menegaskan, kalau memang kamu ketinggalan 2-3 malam tidak bisa qiyamul lail, ini masih ada malam-malam yang lain yang kau bisa melakukannya, wahai Muhammad SAW. Atau pelajaran yang lain sebagai penutup, ketika poin dari surah Ad-Duha ini adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu, wahai Rasulullah. Maka seolah-olah Allah ingin menegaskan wadduha wal laili, demi waktu duha mewakili waktu siang hari, wal laili dan waktu malam, maka Rabbmu, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu sepanjang siang dan malam. Artinya tidak ada waktu yang terlewat di mana Allah meninggalkanmu, wahai Rasulullah. Jadi seolah-olah Allah ingin menegaskan sepanjang hari, sepanjang siang, sepanjang malam, Allah tidak pernah meninggalkanmu, wahai Rasulullah SAW. Jadi ini hiburan yang luar biasa.
penegasan dari Allah bahwa Allah mencintai Rasulullah. Allah tidak pernah meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW baik di waktu siang hari maupun di waktu malam hari. Artinya tidak ada waktu sepanjang beliau menjalani tugasnya sebagai Rasul Allah meninggalkannya, tidak ada. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil tadi tentang muhasabah, tentang introspeksi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kalau tiba-tiba ibadah yang biasa kita lakukan terputus, kalau kita masih merasakan sedih atas ibadah yang kita tinggalkan, mungkin bukan karena kesengajaan, maka bersyukurlah, bisa jadi itu adalah tanda keimanan yang masih menyala dalam diri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan. Wih, tadi baru disebut mobil. Videonya udah selesai, mana Mas? Oh ya? Enak videonya. Oh ya? Gak ngerti aku. Paling aman. Ada aman. Di stop dulu. Suruh eksperimen rekam yang tanpa kamera lah. Kapan pesannya lo? Terus Langsung. ya, Senan. Ini ketua dengan sekretaris Urban itu kan. Buat Islam. Ya, ada masalah. Sat. Sampai. Saya ada tamu tuh. Oh, lagi. Tamu itu di Ustaz. Ada tamu ku mesti iki lho. Dik wis ngenteni. Adik kontene. Ya aku tahu. Sini dulu, Pak. Loh, Dulu jadi